pada kita dan kerabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Pimpinan, Dekan, beserta jajarannya, Bapak narasumber, Bapak Dr. Fahrudin dan Bapak Dr. Ifal, beserta adik-adik mahasiswa yang hadir dalam kegiatan daring ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, dan outputnya adalah kita bisa ikut dalam kegiatan Kampus Merdeka ini. Itu intinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah terlambat, kita langsung saja mendengarkan arahan dari Pak Wakil Rektor 1 yang akan memberikan sambutan terkait dengan program implementasi MBKM ini dan program yang akan disampaikan juga oleh narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Misriani. Dr. Misriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita selalu bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dilimpahkan nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat bersilaturahim dalam pertemuan daring ini dalam rangka untuk mensosialisasikan hibah ya kementerian, yaitu Kampus Mengajar. Alhamdulillah kita bisa bertemu, dan ingin saya sampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak Ifal. Sesungguhnya pertemuan ini diidekan dan digagas oleh Pak Ifal. Beliau menyampaikan ke kami, Warek 1, baiknya kita lakukan sosialisasi terhadap saat ini dibukanya pendaftaran bagi hibah dari kementerian, yaitu hibah Kampus Mengajar, yang dimana penyelenggaraan ini dapat melibatkan mahasiswa. Ya. Pak Farudin juga, terima kasih Pak, seringkali juga mengingatkan kepada kita semua agar program ini sebaiknya di Universitas Al-Khairaat animonya meningkat, yang dimana beliau menyampaikan di beberapa kampus, bahkan saya bersama Ibu Misri ini berkunjung ke UNTAD. Di UNTAD itu 800-an mahasiswa yang ikut program ini. Ya, mudah-mudahan di Universitas Al-Khairaat tidak ketinggalan, juga ikut serta nanti dalam program ini, sehingga nanti harapannya dapat berimplikasi terhadap kinerja institusi kita. Di sisi yang lain juga sangat berharap nantinya program ini mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa kita, memiliki kemampuan soft skill, dan melihat tantangan dan sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip melakukan pengajaran di sekolah, sehingga diharapkan para mahasiswa kita itu mempunyai kompetensi tambahan. Nah, ini kami sekali lagi sangat bersyukur. Ini Zoom ini sangat ramai, kelihatannya memang banyak mahasiswa. Mudah-mudahan nanti kami berharap melalui pengalaman dari Pak Dr. Farudin, Dekan Perikanan. Selamat Pak Dekan, baru saja terpilih ini sebagai Dekan Perikanan, dipercayakan oleh teman-teman di Perikanan. Kemudian juga terima kasih ke Pak Dr. Ifal. Mudah-mudahan pengalaman Pak Farudin, Pak Dr. Ifal, juga pengalaman Ibu Misriani ini sebagai Duta Kampus Merdeka. Ya, lupa tadi saya sampaikan juga, Ibu Misriani dan Ibu Dr. Misriani ini adalah salah satu juga peraih hibah Duta Kampus Merdeka, dapat memberikan motivasi ya kepada kita semua, dan harapannya kita sama-sama mendengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa ikut serta dalam program hibah ini. Saya kira itu dari kami pimpinan, sekaligus juga permohonan maaf Pak Rektor tidak dapat hadir. Beliau mungkin baru mendarat di Palu saat ini, mungkin masih lelah dari luar kota, sehingga meminta kami untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Saya kira terima kasih Pak Dr. Farudin, para dekan, para wakil dekan yang sudah menyempatkan diri, para kaprodi,
yang menyempatkan diri mengikuti diskusi dan sosialisasi. Terima kasih. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus mengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Idrus selaku Wakil Rektor 1 atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi narasumber yang akan didampingi oleh Bapak Dr. Fahrudin dengan narasumber Pak Dr. Ifal. Nah, nanti di sini ada banyak sekali informasi-informasi terkait tawaran-tawaran dari kementerian maupun non-kementerian, bagaimana cara adik-adik mendaftar, kemudian apa saja persyaratannya, bagaimana mekanismenya, dan jelas ya kalau sudah terdaftar apa-apa saja hak yang diterima setiap bulannya itu sangat besar nominalnya. Jadi harus dicatat baik-baik, siapkan pulpennya, websitenya nanti dicatat, alur-alurnya catat dengan baik supaya tidak ketinggalan. Nah, untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini kalau tidak salah bulan-bulan November Desember ini akan dibuka atau mungkin sudah dibuka ya. Itu penerimaannya jadi bisa langsung dieksekusi untuk mendaftar gitu. Dan tentunya akan dibimbing oleh Pak Dr. Ifal yang sangat berpengalaman. Baik, itu saja untuk sesi pembuka, dan untuk sesi presentasi dari narasumber kita langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Dr. Ifal STPNS. Silakan Bapak. Ya, halo. Ya Pak, sudah masuk Bapak. Silakan Pak Ifal. Tapi mungkin mohon maaf ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita sama-sama mengikuti sosialisasi. Tentu saja sosialisasi ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Namun pada lingkungan kita tentu kita sharing saja. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada kerabat, sahabat, hingga pada kita umatnya yang senantiasa setia pada ajaran. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 yang berkesempatan hadir, dan Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan, dan Wakil Dekan 1 yang sempat hadir. Mohon maaf sebelumnya, kamera video kami ini agak bermasalah, jadi tidak bisa menimbulkan gambar, jadi hanya suara ini. Mohon maaf ini Pak Wareksa. Serta mahasiswa sekalian yang saya hormati, ya, sekira nanti akan ditambahkan oleh Pak Dr. Fahrudin. Saat ini juga beliau sebagai DPL Kampus Mengajar Angkatan ke-6, tentu saja punya pengalaman yang ataupun sering mengikuti juga sosialisasi maupun meeting bersama dengan Kementerian Pendidikan. Mungkin saya share saja terkait dengan informasi materi yang akan disampaikan. Kelihatan, Bu? Ya, kelihatan Pak. Mantap. Bapak Ibu kami. Di slide show lagi Bapak. Saat ini yang sedang dibuka adalah program Kampus Mengajar, kemudian ada program Bangkit, ada program magang dan studi independen, kemudian ada juga program yang ISMA, ya, pertukaran pelajar internasional, kemudian ada juga pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran mahasiswa merdeka yang saat ini sedang dibuka, ya. Untuk Kampus Mengajar saat ini di slide Pak, mohon maaf, slide-nya tidak bergerak. Oh ya belum bergerak. Ya, masih di slide pertama terus dari tadi. Iya, belum memang berpengaruh. Oh, baik. Terlalu semangat. Ya, Oke. ya, Ya, slide show.
Ya, saat ini yang mendaftar untuk kampus mengajar sudah 43.000 mahasiswa. Ya. Kemudian ada program Bangkit yang bekerja sama dengan ini lebih pada magang ke Google misalnya, ke Traveloka itu kurang lebih sudah 5.000 mahasiswa. Kemudian ada juga pertukaran mahasiswa internasional itu kurang lebih sudah 10.000 mahasiswa yang terdaftar. Kemudian ada program studi independen itu juga lebih ribuan sudah mahasiswa yang sedang mendaftar ya. Saat ini sedang ditempat. Tentu saja waktu yang pasif ini tentu bisa dimaksimalkan karena jadi kalau untuk kampus mengajar ini mungkin tidak lama lagi ya. Ya, ini gambaran sekira kampus mengajar, rekrutmen dan tata cara, mungkin saya langsung saja. Ya. Apa yang ingin kita pahami terkait dengan konsep kampus mengajar ataupun Merdeka Belajar itu pada prinsipnya adalah bagaimana mahasiswa dan sekolah itu mendapatkan tambahan ya, baik misalnya mahasiswa sebagai wadah kolaborasi, sebagai wadah aktualisasi diri ya. Begitu juga siswa maupun sekolah itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan terkait dengan hasil ANBK itu rendah ya, sehingga harus ada intervensi dari luar supaya bisa meningkatkan nilai ANBK-nya. Ini sekira kita lewat saja. Kemudian apa luaran program? Ya, apa yang kita harapkan ya, adalah pengembangan potensi diri dan kompetensi mahasiswa. Ya. Begitu juga dosen. Jadi pada kampus mengajar ini tentu ada mahasiswa yang berperan, ada juga dosen. Ya. Dosen sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya. Apa manfaatnya? Tentu ya banyak yang kita harapkan baik itu mahasiswa, sekolah maupun bagi perguruan tinggi ataupun dosen. Ya. Khusus mahasiswa itu bisa menjadi agen ya, agen pendidikan, kemudian meningkatkan hard skill, soft skill, kemudian itu bisa menjadi rekognisi ya, rekognisi 20 SKS ya. Nanti apakah mata kuliah apa yang akan direkognisi itu mungkin akan ada pedoman khusus yang akan disampaikan dari kampus ya, melalui Wakil Rektor 1. Begitu juga terkait dengan insentif pendanaan ya, berupa bantuan biaya hidup. Ya. Tentu saja itu akan dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Ya. Bagi sekolah tentu terkait dengan peningkatan adaptasi dan pengembangan program di sekolah tersebut. Kemudian manfaat bagi perguruan tinggi ataupun dosen ya, itu adalah kemampuan ataupun dukungan ya, dukungan untuk mendukung indikator kinerja utama bagian kedua ya. Bagian kedua itu adalah bagaimana dosen mahasiswa berkontribusi di luar ya, di luar dari kampusnya. Kemudian ya saat ini rekapitulasi peserta sudah banyak mahasiswa yang mengikuti. Tentu saja kita harapkan dari UNISA berperan serta. Tentu saja mahasiswa yang menjadi prioritas adalah mahasiswa-mahasiswa yang kependidikan ataupun bidang pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa-mahasiswa di luar program studi tersebut. Misalnya saat ini UNISA ada untuk kampus mengajar 6, itu ada 4 mahasiswa, 5 sebenarnya, cuma 1 mengundurkan diri, jadi sisa 4. Kemudian yang angkatan sebelumnya, angkatan ke-5 itu ada 7 mahasiswa ya. Semuanya adalah prodi manajemen ya. Jadi saat ini belum ada prodi lain kecuali manajemen yang ikut terlibat dalam keterlibatkan dalam program kampus mengajar ya. Ya, sekira ini adalah nanti dibaca-baca saja. Ya, di sekolah itu kurang lebih selama 4 bulan ya.
Jadi 4 bulan itu melaksanakan kegiatan bersifat pembelajaran, peningkatan literasi, peningkatan numerasi, dan kolaborasi di sekolah itu kurang lebih 4 bulan ya. Sebenarnya 6 bulan, tapi didahului oleh pembekalan kurang lebih 1,5 bulan secara online, kemudian 4 bulan di lokasi desa atau lokasi sekolah tersebut ya, selama 4 bulan ya. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan di sekolah itu, misalnya pengelolaan perpustakaan, bagaimana mengelola pojok baca, peningkatan sumber lingkungan sekolah ya. Ini banyak yang terlibat dalam program-program ini ya, maksudnya yang bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berikut terkait dengan kampus mengajar 7 ini kurang lebih sudah 28.500 yang akan dibutuhkan, kemudian dosen pembimbing itu kurang lebih 2.800 ya. Pendaftaran telah dibuka sejak 1 November 2023. Ini linknya kampus mengajar, kampus Merdeka, kemudian program kampus mengajar. Nah, ini lini masa program yang saat ini akan dibuka sejak tanggal 1 sampai tanggal 24 ya. Tanggal 24, kemudian ada seleksi, kemudian ada pengumuman, kemudian masa konfirmasi ya. Setelah ada pengumuman, dosen maupun mahasiswa akan melakukan konfirmasi melalui akun MBKM masing-masing. Kemudian dilakukan pemetaan sampai pembekalan dan penugasan di lokasi. Kurang lebih tanggal 12 Juni 2024 itu akan ditarik kembali ke kampus masing-masing. Ini adalah lini masa untuk program kampus mengajar angkatan ke-7. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi? Ya, untuk syarat mahasiswa adalah warga negara Indonesia, kemudian berasal dari baik akademik maupun vokasi, kemudian berasal dari program studi yang terakreditasi, berada di paling rendah semester 4, dan IPK minimal 3,00. Kemudian belum pernah mengikuti kampus mengajar, sehat jasmani dan rohani, ya. Karena harus memang sehat untuk di lokasi sana, ya, desa ataupun tempat sekolah itu, rata-rata sekolah yang ditunjuk adalah sekolah-sekolah yang rendah ANBK ataupun nilai kumulasinya ya, sehingga perlu ditingkatkan. Kemudian bersedia mengikuti melaksanakan kampus mengajar hingga selesai ya. Itu adalah komitmen yang harus dicantumkan oleh mahasiswa. Kemudian mekanisme dan seleksinya, mahasiswa mendaftar melalui akun, yang akan dituntun bagaimana membuat akun, kemudian diseleksi oleh administrasi. Kemudian ini seleksi administrasi dan verifikasi adalah dilakukan oleh perguruan tinggi ya, dilakukan oleh perguruan tinggi melalui wakil rektor ya. Jadi ada akun tersendiri oleh perguruan tinggi ya. Kalau dulu tidak ada ya, dulu tidak ada langsung oleh Kementerian Pendidikan yang seleksi. Kemudian saat ini oleh perguruan tinggi diamanahkan bagaimana menseleksi, memetakan mahasiswa yang layak untuk bisa mengikutinya. Kemudian ada seleksi substansi, yaitu adalah tes online, adalah tes literasi dan numerasi, ada tes kebinakaan, ada tes visi tes ya. Ini yang dilakukan secara online melalui akun MBKM. Nah, mahasiswa maupun dosen juga mengikuti seleksi substansi ini ya. Kemudian dinyatakan mahasiswa lulus dan mengikuti penempatan ya, lokasinya. Nah, ini ada gambaran seleksinya. Mahasiswa melakukan mendaftar di akun, kemudian mengupload dokumen yang dibutuhkan. Kemudian pimpinan perguruan tinggi juga membuat akun melalui wakil rektor 1. Pimpinan PT mengunggah surat tugas dari perguruan tinggi dengan spesimen tanda tangan di laman MBKM. Kemudian pimpinan menunjuk PIC atau kontak person fakultas atau prodi yang sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab di prodi masing-masing. Sampai seterusnya akan dilakukan oleh perguruan tinggi melakukan seleksi verifikasi administrasi.
terkait dengan pemetaan sekolah itu dilakukan oleh dinas terkait. Kementerian Pendidikan akan melakukan pemetaan bersama Balai BPMP melalui Dinas Pendidikan. Itu akan tersendiri nanti, tetapi khusus di kampus itu pada mekanisme yang ini ya, khusus mahasiswa. Begitu juga DPL. Nah, DPL dosen aktif berasal dari perguruan tinggi sama persis, memiliki NIDN dan NIDK, mendapat rekomendasi ya, dari pimpinan. Dosen juga hampir sama, mengikuti seleksi, daftar seleksi dan seleksi substansi ya. Kurang lebih tahun kemarin itu kurang lebih ada 11 orang yang mengikuti seleksi DPL, kemudian lanjut pada lolos seleksi administrasi ada 7, mengikuti seleksi substansi dan dinyatakan lolos hanya 2 pada tahun angkatan 6 ya. Angkatan 5 juga seperti itu, tidak ada yang lolos sama sekali. Kemudian ada koordinator perguruan tinggi, itu juga mendaftar melalui akun MBKM, mendapat surat tugas dari perguruan tinggi. Ya, terkait dengan perubahan, ini perubahan kalau dulu kami perlu sampaikan sebelumnya untuk seleksi itu melalui kementerian ya, melalui kementerian, kemudian langsung dinyatakan lolos seleksi berkas. Saat ini adalah dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Terkait dengan pendanaan, mahasiswa akan mendapatkan apa? Ini mahasiswa saat ini hanya mendapatkan bantuan biaya hidup ya. Bantuan SPP mahasiswa sudah ditiadakan. Bantuan BPJS kesehatan juga ditiadakan. Kalau dulu angkatan ke-6 itu bantuan biaya hidup dan bantuan SPP untuk mereka yang lolos ya. Untuk tahun yang angkatan 7 ini sudah dikurangi lagi ya. Mungkin kekurangan anggaran. Saya kira ini saja terkait dengan apa yang nanti pengakuan SKS ya. Pengakuan SKS tentu ini capaian pembelajaran program yang dimiliki adalah bagaimana kemampuan menyesuaikan diri, berpikir analisis, inisiatif, kreatif, inovatif, kemampuan kolaborasi, kedisiplinan, penyelesaian masalah. Nah, ini adalah sebenarnya gambaran-gambaran capaian dari kampus mengajar. Bagaimana mengkonversinya ke mata kuliah, tentu perguruan tinggi yang akan mengaturnya. Apakah dia ke mata kuliah atau ada mata kuliah khusus yang akan diatur bagaimana bisa mengkreditkan 20 SKS yang MBKM itu. Apakah misalnya KKN atau PPL itu masuk bagian dalam konversi kampus mengajar, itu bisa juga. Ya, di beberapa perguruan tinggi juga mengalami seperti itu. Nah, sekira itu saja untuk kampus mengajar. Kemudian saya share lagi yang dulu. Bu Mis, masih kedengaran? Masih Bapak, masih. Iya. Ya, sudah Bapak atau masih ada slide yang akan ditampilkan? Ya, ada, Bu. Oh, sudah ya. Baik. Masih ada, Bu. Oh, masih ada. Mohon maaf. Ya, ini terkait dengan program MSIB ya. Nah, saat ini magang dan studi DP, dan ini cocok sebenarnya untuk program-program eksakta, mahasiswa-mahasiswa eksakta ya. Kita share-kan. Ya. Ya, tujuannya adalah bagaimana peningkatan angkatan kerja Indonesia, bagaimana meningkatkan kemampuan kolaborasi dan ketersediaan kesenjangan sumber daya manusia di industri. Sehingga adalah program ini membantu industri untuk bisa berkolaborasi dengan industri yang memerlukan. Ya. Tentu saja harapannya bagaimana menghasilkan sumber daya
manusia yang siap kerja dan berkualitas ya. Melalui mungkin dengan adanya magang ini, tentu mahasiswa yang di kampus itu bisa melakukan praktek langsung ataupun informasi. Ya, kurang lebih juga sama. Ini beberapa perusahaan yang di seluruh Indonesia yang mengikuti ini. Jadi perusahaannya sudah mendaftar sendiri melalui akunnya masing-masing. Kemudian kita memilih perusahaan mana yang akan kita mau ikuti ataupun mau magang dan studi. Kemudian ini saat ini yang batch 5, sekarang batch 6. Batch 5 itu kurang lebih 800 seluruh Indonesia dan 329 mahasiswa menjadi peserta ya. Jadi setengah dari itu yang diseleksi ya. Kemudian ini timeline ataupun lini masa program MSIB angkatan ke-6 itu masih lama, kurang lebih sampai tanggal 31 Desember ya. Masih ada waktu untuk bisa mengikuti, mendaftar melalui program yang sama ya. Syaratnya hampir sama juga dengan kampus mengajar. Kemudian ada pengunggahan surat keterangan dan sebagainya melalui akun. Oke. Jadi dalam pemilihan itu kurang lebih satu mahasiswa itu pilih kurang lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 tempat magang ya. Sehingga itu yang diseleksi di mana yang cocok. Itu seperti jadi mahasiswa bebas untuk memilih nanti yang mana akan ditentukan, kemudian akan selama 4 bulan itu magang di tempat atau di industri yang dimaksud. Oke, saya kira itu saja terkait dengan saya beri gambaran bagaimana pendaftarannya. Saya share lagi, mana lagi share ini? Iya ini ya. Ya, kelihatan ini Bu Miss. Ya, kelihatan Bapak. Ya. Jadi di sini ada beberapa program, ini ada kampus mengajar, ada MSIB, ada magang merdeka maksudnya, ada magang studi independen, ada wirausaha, ada ISMA, ya. Ini pertukaran mahasiswa internasional, ada pertukaran mahasiswa merdeka. Untuk pembuatan akun kurang lebih seperti ini, jadi daftar, kemudian pilih peran ya, pilih peran ada beberapa peran ini, ada mahasiswa, kemudian ada mitra tentu sekolah dan sebagainya, ada koordinator perguruan tinggi, ada DPL dan dosen pembimbing ya, ada pimpinan ya. Di sini rektor atau wakil rektor membuat akunnya ya, kemudian mahasiswa memilih mahasiswa, kemudian menginput emailnya ditulis 2 kali, kemudian ada kata sandinya, kemudian selanjutnya melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Setelah lengkap, kemudian akan diverifikasi oleh kampus apakah dokumen yang diupload itu memenuhi syarat, lakukan verifikasinya. Setelah itu masuk memilih program yang akan dipilih ya. Misalnya apakah kampus mengajar, apakah MSIB, magang merdeka, studi independen, itu masing-masing di akun di masing-masing mahasiswa tersebut. Jadi sangat gampang sebenarnya dalam membuat akun ini. Oke, saya kira itu saja informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Mistriani. Baik, Nanti terima kasih. silakan Pak Farudin kalau ada yang ditambahkan. Ya, silakan Pak Dr. Farudin. Ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Ustaz Al-Herat, Ibu Misriani yang selaku pendamping dan sekaligus juga duta kampus
mewakili Universitas Al-Herat, rekan Bapak Dr. Ifal selaku pemateri dan juga selaku dosen pendamping lapangan, kampus mengajar, teristimewa kepada seluruh mahasiswa yang ada dalam ruang Zoom pada saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan walau tidak berada pada satu tempat, tetapi kita dalam satu ruang karena teknologi yang cukup canggih. Baik, mungkin beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ifal terkait mekanisme, syarat, dan sebagainya. Saya mungkin memberikan kerja praktisnya lah untuk kita coba berbagi pengalaman. Harapan kami bahwasanya kegiatan khusus kampus mengajar bisa diikuti oleh dosen dan mahasiswa. Pengalaman kemarin 2 tahun sudah berjalan, ini sudah tahun ketiga. Alhamdulillah Universitas Al-Herat sudah 2 tahun ini mengikut kegiatan kampus mengajar. Dari tahun pertama ada 7 mahasiswa khususnya dari Fakultas Ekonomi, dan tahun kedua KM6 ini ada kurang lebih 5 orang. Nah, bagaimana pengalaman mereka sampai bisa lolos? Karena itu tergerak, artinya mau mengembangkan sikap, mengembangkan pengalaman. Karena kita langsung terjun ke masyarakat, khususnya pada satuan pendidikan. Apakah itu di SD, SMP, maupun SMK. Nah, sehingga kegiatan ini fokus di sekolah. Bagaimana mengembangkan sekolah, bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi bagi siswa-siswa kita. Terutama pada untuk SD, untuk kelas 5, SMP kelas 8, dan SMK kelas 11. Nah, itu yang karena mengapa itu yang perlu dipersiapkan, karena setahun kemudian mereka akan selesai. Nah, bagaimana nantinya kita di lapangan? Tentunya setelah kita tertanda bahwa sebagai peserta nantinya akan turun ke sekolah, tapi tidak di masyarakat. Sehingga fokus kegiatan kita adalah di sekolah. Nah, olehnya di sekolah apa yang kita harus lakukan? Sama halnya dengan setiap kita melakukan satu kegiatan, tentu melakukan pengamatan observasi. Apa hal yang perlu kita kembangkan? Nah, kita kolaborasi dengan program-program sekolah. Nah, seminggu 2 minggu itu observasi, selanjutnya kita menyusun program kerja. Program kerja inilah yang menjadi acuan bagi mahasiswa nantinya di sekolah bersama dengan didampingi oleh guru pamong dan dosen pendamping lapangan. Program kerja ini yang terdiri dari literasi yang mengarah kepada penguasaan, membaca, menulis, kelincahan, numerasi pada bidang matematika, perhitungan. Adaptasi teknologi, bagaimana kita memperkenalkan teknologi bagi siswa dan guru-guru. Jadi kita sedikitnya kemampuan kita mungkin terbatas, kita bisa menghadirkan teman yang bisa menguasai. Tetapi diprioritaskan adalah kita sebagai peserta nantinya menyusun program kerja, berarti kita mampu untuk melaksanakan kegiatan. Di samping adaptasi teknologi, juga ada untuk lingkungan. Hal-hal seperti apa? Mungkin program tidak lagi menggunakan plastik di lingkungan sekolah. Pemanfaatan pekarangan, bagaimana hidupnya satu lingkungan supaya bisa hijau, cantik. Dan yang berikutnya di puncak kegiatan biasanya ada festival literasi numerasi. Itu merupakan kegiatan evaluasi kemampuan daripada siswa-siswa yang kita bimbing, kita berikan pembelajaran, apakah dari sisi literasi, numerasi, adaptasi teknologi. Nah, kita coba evaluasi. Disitulah nantinya menjadi media bagi guru juga. Dan yang terakhir adalah ada kegiatan post-test AKM kelas. Itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, penguasaan terkait dengan literasi,
numerasi, adaptasi teknologi, termasuk pembenahan perpustakaan. Itu yang nantinya akan dievaluasi. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan satu pengakuan bahwa dalam satu semester kita belajar di luar kelas, kita mendapatkan kredit, pengakuan kredit, rekognisi sebanyak 20 SKS. Nah, siapa semua yang terlibat di kegiatan selain mahasiswa sebagai peserta kampus mengajar, juga ada dosen pendamping lapangan, ada guru pamong yang berada di sekolah sebagai pembimbing kalian di sekolah penugasan. Dan tidak lepas juga keberadaan kepala sekolah. Sehingga awalnya kita akan melapor diri ke sekolah dan kembali setelah selesai, kembali lapor diri untuk pamit ke sekolah. Biasanya pelaksanaan kurang lebih 4 bulan. Nah, perlu kami sampaikan, alhamdulillah Universitas Al-Khairat memiliki 2 DPL untuk kampus mengajar 6, saya sendiri dengan Bapak Dr. Ifal. Makanya hari ini kita coba berbagi sehingga harapan kami bahwa mengajak seluruh mahasiswa dan dosen ikut bergabung di kampus mengajar. Banyak kelebihan yang didapat selain untuk dosen juga mahasiswa. Olehnya melalui tempat ini kami mengharapkan untuk yang hadir bisa daftar mumpung masih terbuka hingga tanggal 24 November ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fahrudin selaku pendamping program Merdeka. Maaf, Merdeka Belajar jadinya karena di sekolah ya. Kampus Merdeka sebelumnya. Kampus mengajar. Ya, kampus mengajar. Mohon maaf karena saya fasil sekolah penggerak Pak, jadi terikut itu terus. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrudin, nanti tidak usah khawatir, di sekolah itu juga sudah ada program sekolah penggerak, jadi hampir sama. Nanti bisa sinergi dengan sekolah juga, mulai dari inovasi-inovasi yang dikenalkan tadi ya Pak ya. Kemudian nanti juga ada proyek di sekolah, bisa kalian dampingi sekolah. Jadi tidak terlalu rumit. Dan di akhirnya nanti akan ada festival, itu pameran hasil karya siswa-siswa. Itu kalian dampingi, tidak perlu khawatir, sangat mudah sekali. Terima kasih motivasinya Pak Dr. Fahrudin. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, langsung raise hand. Atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Ini ada Felix Geso. Silakan sebutkan nama, asal fakultas, dan semester berapa. Kemudian pertanyaannya. Dipersilahkan Felix. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Felix Gideon Geso. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 5. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya mau bertanya mengenai program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Jadi dalam Kampus Mengajar ini seperti yang sudah dipaparkan tadi itu, di bagian tahap pendaftaran, itu dari tahap pertama itu kan pendaftaran. Mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak siapa ini? Atau sama Ibu? Dr. Ifal mungkin. Dr. Ifal, iya. Oh ya, sama Pak Ifal. Ya. Jadi poin pertama itu pendaftaran. Kemudian setelah dari pendaftaran itu bagian seleksi. Setelahnya mahasiswa yang mendaftar itu apakah kita tinggal tunggu tahap selanjutnya yang dikabarkan di dalam akun, atau setelah kita mendaftar kita harus melapor dulu ke fakultas atau ke bagian prodi? Demikian. Baik. Terima kasih. Saya kembali memberikan rekomendasi di situ deh. Ya, baik. Terima kasih Felix. Kita langsung direspon begitu Bapak atau dikumpul? Langsung direspon saja ya Pak Dr. Ifal. Ada piknya di fakultas. Silakan Pak Dr. Ifal. Disatukan oleh koordinator PT di atas. PT yang membuat surat rekomendasi yang ditanggung oleh. Ya, bagaimana saya harus
Berarti Bapak nanti jadi fitness. Pak Farudin. Mohon maaf Pak Ya, Farudin. silakan Pak. Iya, iya. Ya, Tabe mungkin Saudara Felix, ya, sekira proses pendaftaran itu ya jadi mahasiswa itu membuat akun dulu, kemudian melengkapi datanya. Ada beberapa dokumen yang harus diupload, misalnya KTP, kemudian ada apalagi itu ya. Jadi ya, kurang lebih ada 3 saja dokumen itu yang diupload, kemudian dilakukan verifikasi, ya, verifikasi oleh perguruan tinggi melalui prodi yang akan ditunjuk langsung dari akun wakil rektor 1. Ya. Jadi kemudian setelah itu mahasiswa tentu menunggu apakah dia lolos verifikasi atau tidak. Ketika dinyatakan lolos verifikasi, nanti pada masa ada nanti pemberitahuan untuk mengikuti tes substansi, ya. Tes substansi yang akan diujikan, ya, melakukan ujian, ya, ujian tes-tes tadi itu ada literasi, ada tes wawasan kebangsaan dan sebagainya, ya. Ada mengisi soal secara online, ya. Setelah itu baru ada surat ataupun pemberitahuan dinyatakan lulus dari kementerian melalui email ataupun melalui akun, ya. Nanti setelah itu berarti dianggap lulus. Setelah dianggap lulus itu baru kemudian mahasiswa itu melaporkan ke prodi bahwa saya lulus sebagai peserta kampus mengajar angkatan tertentu. Seperti itu. Setelah itu mengikuti pembekalan selama kurang lebih hampir 1 bulan secara online. Setelah mengikuti pembekalan, baru penugasan ke lapangan, ke sekolah itu. Ada masa nanti ketika misalnya sudah dinyatakan lulus seleksi, kemudian saudara memilih untuk lokasi sekolah, kurang lebih memilih 3 sekolah, nanti akan dipilihkan oleh kementerian sekolah-sekolah mana yang akan dipilih. Di akun itu nanti juga saudara akan menempatkan mengisi link Google, ya, link Google alamat. Jadi di alamat itu harus tersambung dengan Google, ya. Jadi orang terdeteksi, ya, supaya bahwa saudara lokasinya itu kurang lebih lokasi penempatan itu sekolah itu kurang lebih 200 kilo dari tempat penempatan, ya, maksimal. Jadi siap-siap. Jadi tidak semua sekolah yang misalnya saudara kebetulan misalnya wilayah Sulawesi atau di wilayah Kalimantan tempat tinggal, KTP-nya Kalimantan, berarti nanti di Kalimantan desa atau sekolah yang ditempatkan, ya. Seperti itu, ya. Ada angkatan ke-6 kemarin mahasiswa manajemen itu di Kalimantan penugasannya, walaupun mahasiswa UNISA, ya. Karena KTP-nya di wilayah sana, gitu. Jadi wilayahnya kurang lebih radius 200 kilo penempatan lokasi sekolah, ya, seperti itu, ya. Jadi walaupun kita mendaftar itu belum tentu juga kita lolos, karena ribuan mahasiswa ini mendaftar hanya sekian persen saja yang ikut yang bisa dinyatakan lolos, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan, saya tambahkan saja kan penerima KIP, jadi dia kalau penerima KIP dia hanya mendapatkan selisih, ya. Jadi biaya hidupnya itu sebenarnya biaya hidup untuk kampus mengajar itu kalau KIP kuliah itu 950.000 per bulan, ya. Tapi untuk kampus mengajar kalau mendapatkan dia dapat selisihnya. Jadi kampus mengajar itu memberikan biaya hidup sebesar 1.200.000 per bulan. Kemudian kalau KIP berarti selisihnya itu dibayarkan, sisanya adalah dari KIP kuliah, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak semua kita misalnya anak KIP, kemudian dapat KIP, dapat juga 1.200.000 itu per bulan, tidak, ya. Jadi hanya selisihnya. Tapi kalau yang tidak KIP sebesar 1.200.000 per bulan biaya lokasi. Seperti itu, ya. Oke,
mungkin untuk Pak Warek 1 ini ada WA saya dari tim kampus mengajar. Katanya berdasarkan informasi Unisa belum membuat akun pimpinan, Pak. Mungkin bisa supaya karena akun pimpinan itu yang digunakan untuk memverifikasi mahasiswa, Pak. Iya, sudah dibuka, sudah dibuat akunnya Pak, tapi penguploadan dokumennya yang belum, surat tugas Pak Rektor. Ya. Iya, Sudah surat tugas pemberitahuan Pak dari Rektor. sana, jadi Iya, tiba-tiba diberitahu, jadi harus mungkin segera barangkali Pak, supaya iya, bisa mahasiswa mungkin sudah ada yang diverifikasi, itu bisa baik. kita Menunggu surat tugas dari Pak Rektor Pak, akunnya Oke, sudah Pak. saya buat. Iya, karena Pak Rektor baru datang hari ini. Iya. Ya. Oke, demikian. Mungkin masih ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Dr. Ival atas penjelasannya yang sangat detail. Bagaimana Felix sudah jelas ya? Nanti bisa di-searching di Kampus Merdeka, sangat jelas sekali di situ. Kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung menghubungi kami. Ibu ada di LPM Direktorat, Pak Dr. Ival ada di LPPM, Pak Dr. Fahrudin ada di Fakultas, Pak Wakil Rektor 1 juga ada di Rektorat. Ya, bisa nanti menghubungi kami. Alurnya Oke, sangat terima jelas. kasih banyak. Ya, yang diupload tadi KTP, yang dimaksud Pak Ival tadi 3 itu KTP, kemudian ada BPJS juga. Jadi kartu BPJS, supaya kan sudah ada. Itu. Dan Oh, yang iya, satu info tentang KTP. Ya, itu. iya. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau terkait dengan kapasitasnya, Pak Dr. Ival, ada informasi berapa yang diterima begitu, Pak? Kalau yang diterima sih kurang tahu sih berapa jumlahnya, tapi kurang lebih 12.000 ya setiap tahun itu diterima ya. Baik. Nah, kalau ini pertanyaan mahasiswa dari semester 5 Prodi Pendidikan Matematika, saya mengikuti pertukaran mahasiswa yang melihat ke internet beberapa kampus. Apa ini maksudnya? Bisa dibaca itu Bu Miss? Apa maksudnya? Yang mana itu, Pak? Baik. Oh, yang di kolom chat ya, Pak ya? Oh ya, baik. Meskipun kompetitif, tetap semangat ya, karena kita kan tidak hanya mencari nominal, kita cari pengalaman. Dan pengakuan 20 SKS itu sangat luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya ingin bertanya apakah mahasiswa dari Unisa bisa mengikuti program Merdeka Belajar atau pertukaran mahasiswa. Saya melihat informasi di internet dari awal semester 3 dan saya sudah membuat akun dan mengumpulkan beberapa berkas. Akan tetapi saya ragu pihak kampus tidak mendukung karena tidak ada informasi tentang ini dan saya masih kurang tahu tentang informasi ini. Dan hari ini saya ingin pertanyakan dan saya juga bingung ketika tidak tahu tentang program ini, bisa saya pertanyakan kepada pihak kampus. Nanti lain kali kalau menulis ada titiknya ya, supaya ada waktu Ibu untuk bernafas membacanya. Ya, silakan Pak Dr. Ival. Apa ini ya? Ya, maksudnya apakah sudah ada program itu begitu? Kan dia masih belum jelas. Pertukaran mahasiswa. Ya, pertukaran mahasiswa. Kegiatan pertukaran mahasiswa. Ya, mungkin bisa dibuka juga websitenya Pak, linknya. Karena tadi yang ditampilkan baru kampus Merdeka. Ya. Jadi saat ini kampus ataupun program pertukaran mahasiswa Merdeka itu juga sudah dibuka. Tentu saja boleh mengikuti, cuma memang kalau pertukaran mahasiswa ini memang agak ribet sedikit karena harus butuh kesesuaian dengan perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi tujuan ya. Kira ini saja informasi terkait dengan seleksinya, bagaimana apa. Nah, itu kurang lebih hampir sama tadi. Mahasiswa mendaftar lewat kampus atau program Merdeka, mengunggah KTP, transkrip nilai, dan bukti kepemilikan asuransi. Ya, itu yang diupload juga tadi yang kampus mengajar seperti ini juga, KTP, transkrip nilai, dan asuransi. Ya. Asuransi apakah BPJS atau asuransi
kan di Unisa ini ada asuransi mahasiswa, itu bisa ya. Kemudian pendanaan mahasiswa mendapatkan biaya hidup dan dana transportasi pesawat. Itu kalau pertukaran mahasiswa merdeka ya. Ya ini sekira gambarannya apa-apa saja yang menjadi bisa ya, sekira bisa didaftar saja. Yang menentukan itu adalah seleksi perguruan secara nasional ya. Kira tidak ada masalah, silakan saja berkompetisi karena kalau rezeki saudara mewakili perguruan tinggi Unisa untuk bergabung di perguruan tinggi di Jawa untuk sama-sama bertukar informasi, saya kira tidak ada salahnya ya. Silakan. Ya, ini beberapa petunjuk, misalnya masuk aktif, IPK juga kurang lebih di bawah 2, atau di atas 3. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak, rekening bank, asuransi kesehatan. Ya. Kira hampir sama tadi ya, juga dengan ini pendaftarannya kurang lebih sudah Oktober ya, sudah lewat lalu ya. Jadi verifikasinya saat ini sudah berlangsung ya untuk angkatan keempat ini, untuk program mahasiswa merdeka ya, atau pertukaran mahasiswa merdeka ya. Kalau untuk program ISMA itu pertukaran mahasiswa internasional, tentu harus ada syarat-syarat tertentu juga yang harus diikuti. Nah, itu bisa juga diikuti ya. Sekira mungkin ke depan bisa semua Unisa untuk terlibat langsung. Tetapi hal yang paling mendasar sebenarnya yang terbuka besar adalah peluangnya kampus mengajar, magang dan studi independen itu bisa ya, karena beberapa perguruan tinggi banyak yang lolos ya. Sekira itu ya. Kira demikian Ibu Misriani, Dr. Misriani. Baik, terima kasih Pak Dr. Ival, sangat jelas sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Apa yang sudah buat akun? Belum. Ada yang sudah buat akun? Saya rasain siapa yang sudah buat akun? Saya Pak Felix. Sudah. Felix Ya. sudah. Sudah mendaftar juga. Oh, sudah. Oh, bagus. Ya tinggal tunggu ini surat rekomendasi katanya. Ya, rekomendasi itu melalui kampus ya. Jadi kampus yang merekomendasikan lewat menyetujui atau memverifikasi. Seperti itu ya. Nah, kalau dulu kita mengupload juga rekomendasi, tapi sekarang tidak. Jadi perguruan tinggi melalui prodi memverifikasinya. Seperti itu. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asiana dari Agribisnis Perikanan semester 5. Ingin bertanya mengenai konversi dari program MBKM yang telah dijelaskan, apakah jika seandainya kita dinyatakan lulus dalam program tersebut, kedepannya sudah tidak mengikuti KKN ataupun PKL lagi? Silakan Pak Dok. Pak Warik satu yang jawab. Silakan Pak Wer 1. Baik, ya terima kasih. Saya menjawab ya untuk kebijakan ini ya, insya Allah dalam waktu dekat akan dikeluarkan karena peraturan yang mengatur tentang ini sementara dirancang dan akan disahkan dalam waktu dekat. Nah, insya Allah nanti akan direkognisi ya dengan berbagai catatan. Ya, sudah ada masukan dari beberapa pihak, termasuk dari Pak Ival sendiri ada masukannya, dari LPPM sudah ada masukannya untuk rekognisi mata kuliahnya. Saya kira begitu Bu, penyampaian untuk sementara, mudah-mudahan akan segera mendapatkan jawaban resmi dari pihak universitas karena peraturan tentang implementasi MBKM itu akan dibahas esok hari. Ya, kira begitu Pak Ival. Ya, Baik. siap. Baik, terima kasih Pak Wer 1. Ya, sudah jelas ya Asiana. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi saya tambahkan sedikit ya, terkait dengan konversi mata kuliah, saya kira di prodi itu sudah ada mata kuliah yang menjadi ukuran ataupun menjadi pegangan bahwa mata kuliah apa yang akan direkognisi ya. Apakah misalnya PKL tadi, KKN, itu bisa sebenarnya dikonfirmasi juga lewat
fakultas, apakah bisa PKL, karena PKL itu kan program magang ya. Nah, apalagi kalau ini kan bersifat misalnya capaiannya sama, itu kan tergantung capaian kan, sebenarnya capaian itu sama, kayak KKN itu sebenarnya kan capaiannya juga hampir sama dengan kampus mengajar. Itu sebenarnya bisa juga menjadi bahan sebagai rekognisi bahwa KKN masuk dalam rekognisi MBKM misalnya. Itu tergantung nanti keputusan dari pihak universitas. Saya kira seperti itu. Pengalaman kemarin mahasiswa yang saya dampingi yang di Universitas Tadulako, dia ikut itu angkatan semester 7. Saya tanya apa semua yang direkognisi, dia bilang salah satunya adalah KKN. Saya bilang bagus ya. Jadi KKN bisa direkognisi bagian dari kampus mengajar. Saya kira tergantung perguruan tingginya ya. Saya kira tidak masalah itu. Baik, cukup Pak Dr. Ival. Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Pak PR1 dan Pak Dr. Ival. Mungkin dari Pak Dr. Farudin ada yang mau ditambahkan, Bapak? Ya, maaf, saya tidak ikut barusan apa Oh iya, mohon pertanyaannya. maaf. Lanjut saja lagi. Ini tadi nih. Baik, Bapak, mohon maaf. Ya, jadi jelas ya program-programnya tadi ada program PMM, pertukaran mahasiswa, kemudian ISMA, MSIB, kemudian ada itu dalam kampus mengajarnya. Ada juga kewirausahaan sebenarnya, tapi di sini masih belum. Itu nanti bisa ditelusuri program-programnya di website. Kalau perlu didaftar semua saja. Boleh ya Pak ya mendaftar? Apakah boleh Pak mendaftar lebih dari satu Pak program? Karena tadi deadline-nya saya lihat sama semua. Mohon infonya Pak Dr. Ipal. Ya, kalau mendaftar sih saya kira semua bisa ya, bisa mendaftar. Cuma kalau ketika misalnya lolos tidak boleh mengikuti 2 ya, harus 1. Ya, jadi harus satu skema saja yang bisa diikuti, apakah kampus mengajar, apakah misalnya MSIB, magang mereka atau studi independen, gitu ya. Tapi biasanya saat ini kan waktunya biasa berbeda-beda sehingga sudah diumumkan kampus mengajar, baru diumumkan lagi MSIB. Jadi seperti itu ya. Tidak sebenarnya. Jadi ketika tidak lulus berarti bisa juga berpeluang lulus di tempat lain seperti itu. Baik, jadi baiknya mendaftar ya Pak, persiapan mendaftar semua saja. Banyak programnya. Ya. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bu. Silakan Ya. Pak Dokter. Jadi mungkin melalui tempat ini, mohon izin Pak Wakil Rektor 1, jika dimungkinkan seluruh mahasiswa membuat akun khusus Kampus Merdeka, karena di situ akan mendapatkan informasi aktivitas kegiatan seperti pertukaran pelajar, MSIB, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa. Jadi baiknya mereka daftar saja untuk akun Kampus Merdeka, karena pasti informasi akan didapatkan di sana. Baik mau ikut atau tidak, baiknya itu diikutkan. Perlu buka akun barangkali. Sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Jadi semua yang hadir di sini 60 mahasiswa tolong mendaftar ya, register di Kampus Merdeka. Tadi websitenya sudah di-share oleh Pak Dr. Ipal. Baik, cukup ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kita lanjutkan diskusi-diskusi ini dalam non formal. Bisa langsung datang ke kami. Pak Dr. Farudin tadi di Fakultas Perikanan, saya dan Bapak Wakil Rektor 1 dan Pak Ipal ada di Rektorat. Baik, ditunggu ya. Termasuk dosennya Bu, dimintakan juga. Minta dosennya ini. Ya, dosennya juga. Kalau saya sudah, Bapak juga sudah ya. Saya sudah mendaftar. Alhamdulillah saya sudah mendaftar, tinggal tunggu kabarnya. Nunggu Pak WR1. Insya Allah Bu. Iya, Pak Dr. Ipal sudah? Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Bu, cukup. Cukup, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Pak WR1, Pak Dr. Farudin, Pak Dr. Ifal. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ifal, Pak Dr. Farudin, Pak Ibu Dr. Misriani. Terima kasih Pak Warek 1. Ya.
Izin live Pak. Ya, baik Pak. Silakan beraktivitas yang lain. Bu Miss, terima kasih Bu Miss. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih adik-adik Saya semua. izin juga.